Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah psikologi belajar yang berjudul Teori Belajar Behavioristik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, dimulai dari saya Faridatul Husna beserta rekan-rekan kelompok kami, yakni ada Asyura Kamilah, Khalilur Rahman, Munawaroh, dan Ferdiana Ramadhani. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Sebelumnya, teori behavioristik memandang bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang memberikan ia pengalaman. Behavioristik menekankan pada apa yang diamati, apa yang dilihat, yakni tingkah laku. Pengertian belajar menurut behavioristik adalah suatu perubahan tingkah laku sebagai akibat daripada adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan suatu bentuk perubahan dalam hal kemampuan bertingkah laku dengan cara yang baru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Asyura. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan. Implementasikan penerapan prinsip-prinsip teori behavioristik dalam dunia pendidikan. Pertama, proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila peserta didik ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Yang kedua, materi pelajaran dikembangkan di dalam unit-unit dan diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga peserta didik mudah mempelajarinya. Ketiga, tiap-tiap respon perlu diberi umpan balik secara langsung, sehingga peserta didik dapat segera mengetahui apakah respon yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum. Dan yang terakhir, setiap kali peserta didik memberikan respon yang benar, perlu diberikan penguatan. Penguatan positif terbukti memberikan pengaruh yang lebih baik dari penguatan negatif. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Thorndike, kedua Ivan Petrovic Pavlov, ketiga John B. Watson, dan yang terakhir 4 Burrhus Frederick Skinner. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Saya Ferdiana Ramadhani. Selanjutnya, yang pertama ada teori dari Edward. Menurut Edward Thorndike tahun 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Teori ini disebut juga teori tingkah laku yang dikembangkan oleh Edward ini disebut juga teori koneksionisme, yaitu belajar dari eksperimen yang dilakukan pada tahun 1980-an menggunakan hewan-hewan, terutama kucing, seperti pada gambar ini, untuk mengetahui fenomena belajar. Eksperimennya disebut trial and error. Jadi menurut teori trial and error ini, jika setiap organisme dihadapkan dengan situasi baru, akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya mencoba-coba dulu. Kemudian dalam usaha coba-coba itu secara kebetulan, ada perbuatan yang dianggap memenuhi tuntutan atau tujuan dari situasi yang ada. Maka perbuatan atau kebetulan itu kalau cocok, jika cocok, maka akan dilanjutkan. Karena latihan yang terus-menerus dan waktu yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu cocok, makin lama makin efisien. Seperti pada seekor kucing ini, pada gambar ini, ditempatkan pada sebuah kandang. Jadi awalnya kemudian ditaruh makanan, mangkuk makanan di depannya. Kucing ini pada awalnya mencari-cari cara untuk mendapat keluar dan membuka kandang ini untuk mendapatkan makanan. Setelah mencakar-cakar kandang dan lain-lain, melompat-lompat, berlari-lari, namun gagal membuka pintu, kemudian dia mencoba menggerakkan ini secara
asal-asal aja, secara ya. Kemudian tidak sengaja membuka pintunya dan mendapatkan makanan. Kemudian jika ditempatkan di situasi yang sama lagi, seperti ini, dia berada dalam kandang lagi, dan dia kemudian membuka lagi pintunya dengan cara menarik tuas yang ini, dan akan kemudian mendapatkan terbuka pintunya itu dan mendapatkan makanan. Kemudian eksperimen ini dikenal juga dengan instrumental conditioning. Jadi dalam proses pembelajaran, stimulus dan respon itu sangat berpengaruh, terutama ketika seorang anak dalam proses pembelajaran. Stimulusnya bisa berupa lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan itu juga menjadi penyebab belajar. Sedangkan responnya, akibat atau dampak berupa reaksi fisik dari stimulannya. Belajar berarti adanya penguatan ikatan, asosiasi sifat, dan kecenderungan perilaku dari stimulus dan respon tadi. Kemudian teori ini berperan dalam proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk ikut di dalamnya pada mata pelajaran yang menuntut siswa untuk terus mencoba terus-menerus agar nanti dirinya terbiasa dengan hal tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua dari Ivan Petrovich Pavlov, sering disebut teori Pavlov, atau classic conditioning, pengkondisian atau persyaratan klasik. Adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipaksakan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Jadi dia melakukan sedikit operasi pada bagian pipi anjing, diberikan lubang agar bisa mengamati air liur yang dilihat dari luar. Kemudian sebuah saluran kecil dipasang dari air liur tersebut untuk melihat seberapa banyak air liur yang dihasilkan untuk penelitian ini. Kemudian sebelum conditioning, anjing ini saat melihat makanan akan mengeluarkan air liur, dan saat mendengar bel tidak akan mengeluarkan air liur. Kemudian setelah conditioning atau pengkondisiannya, saat bunyi bel diberikan makanan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Begitu terus berulang-ulang sampai akhirnya dia terbiasa menjadi saat mendengar bunyi lonceng atau belnya ini, dia akan mengeluarkan air liur karena binatang ini atau anjing ini telah mengasosiasikan kalau ada bunyi bel, maka secara akan berasosiasi dengan makanan. Kalau ada bel, ada makanan, seperti itu, sehingga mengeluarkan air liur. Kemudian secara sederhana peristiwa ini, Pavlov kemudian eksplorasi fenomena eksperimen tersebut dan mengembangkan suatu studi perilaku atau behavioral study yang dikondisikan, yang dikenal juga dengan teori classic conditioning atau classical conditioning tadi. Jadi pembelajaran yang menggunakan classical conditioning adalah model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus-stimulus lain. Kemudian teori ini menciptakan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward, dalam hal ini contohnya makanan, atau pada siswa misalnya diberikan reward, akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa akan lebih tertarik pada guru, kemudian tidak membenci atau bersikap acuh-acuh pada mata pelajaran yang sedang diajarkan, dan mempunyai antusias yang tinggi pada pelajaran dan pada gurunya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang John B. Watson. Berbeda dengan Thorndike, menurut Watson, pelopor yang datang sesudah Thorndike, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Bukan berarti semua perubahan mental yang terjadi dalam benak siswa tidak penting. Semua itu penting, akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak bisa
menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Hanya dengan asumsi demikianlah, menurut Watson, dapat diramalkan perubahan apa yang bakal terjadi pada siswa. Hanya dengan demikian pula, psikologi dan ilmu belajar dapat disejarahkan dengan ilmu lainnya seperti fisika ataupun biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empiris. Berdasarkan uraian ini, penganut aliran tingkah laku lebih suka memilih untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak bisa diukur, meskipun mereka tetap mengakui bahwa hal itu penting. Selanjutnya, Burchard Predik Skinner. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungannya dengan lingkungan. Menurut Percy Watson, tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan lainnya, dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Sedangkan respon yang diberikan juga menghasilkan berbagai konsekuensi yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkah laku siswa. Oleh karena itu, untuk memahami tingkah laku siswa secara tuntas, diperlukan pemahaman terhadap respon itu sendiri dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respon tersebut. Skinner juga menjelaskan tingkah laku hanya akan membuat segala sesuatunya menjadi bertambah rumit, sebab alat itu akhirnya juga harus dijelaskan lagi. Misalkan, apabila dikatakan bahwa seseorang siswa berprestasi buruk sebab siswa ini mengalami frustasi akan menuntut perlu dijelaskan apa itu frustasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam stimulus dan respon. Yang pertama, kebutuhan. Seseorang akan merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, rangsangan untuk stimulus. Kepada seseorang diberikan stimulus yang akan menyebabkan memberikan respon. Yang ketiga, respon. Seseorang memberikan reaksi terhadap stimulus yang diterimanya dengan melakukan sesuatu tindakan yang dapat diamati. Yang keempat, yaitu penguatan. Perilaku diberikan kepada seseorang agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan respon lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan behavioristik. Fakta penting tentang perkembangan ini bahwa dasar perkembangan adalah kritis. Sikap, kebiasaan, dan pola perilaku yang dibentuk selama tahun pertama menentukan seberapa jauh individu berhasil menyesuaikan diri dalam kehidupan mereka selanjutnya. Menurut Erik Erikson pada bukunya tahun 1980, Harlock berpendapat bahwa masa bayi merupakan masa individu belajar sikap percaya dan tidak percaya, tergantung pada bagaimana orang tuanya memuaskan kebutuhan anaknya, baik itu akan makanan, perhatian, dan kasih sayang. Pola-pola perkembangan pertama cenderung mapan, bukan berarti tidak dapat dirubah. Terima kasih. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari rekan-rekan kelompok kami. Izinkan saya membuat kesimpulan atas materi yang telah dipaparkan tadi. Jadi, teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang memandang bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh kejadian yang ada di lingkungan sekitarnya. Tokoh teori belajar behavioristik yang familiar adalah John Watson. Saya Faridatul Husna selaku moderator pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.